Perang telah sampai ke tanah air dan masyarakat Rusia sedang hancur di depan mata Putin. Bagi Kremlin, tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Dan sekarang krisis tersebut mengancam kekuasaan mereka. Pertama, ketidakmampuan Rusia untuk melindungi tanah air kini memaksa polisi Rusia membuat video TikTok yang mengajarkan warga Rusia cara melarikan diri dari drone. Sekarang, seolah itu belum cukup buruk, Putin ketakutan dan secara aktif mematikan internet di seluruh negeri. Dia mengklaim itu untuk menghentikan drone Ukraina, tapi kenyataannya itu untuk mencegah warga Rusia mengetahui bagaimana perkembangan perang ini. Namun, dengan kondisi ekonomi yang semakin memburuk, kemarahan masyarakat mulai meluap ke ranah publik. Mereka tidak punya pekerjaan dan sekarang mereka tidak bisa mencari pekerjaan karena internet dimatikan. Hal ini benar-benar merobek tatanan sosial masyarakat Rusia. Pekerja paling cerdas, seperti dokter, insinyur, dan programmer, meninggalkan negara itu dalam eksodus besar-besaran. Keruntuhan masyarakat seperti ini kini jadi ancaman lebih besar bagi rezim Putin daripada kekalahan di medan perang Ukraina. Gambaran sempurna tentang bagaimana perang ini berjalan bagi Putin adalah video TikTok ini yang sekarang dibuat oleh para perwira Rusia. Jika kamu mendengar suara gemericik di langit serta dengungan dan mesin pemotong rumput. Jika kamu melihat bentuk di ketinggian 100 meter, itu mungkin kendaraan udara tak berawak. Segera cari perlindungan. Bisa berupa bangunan, lorong bawah tanah, tempat parkir, atau pohon besar yang melindungi dari serpihan dan gelombang kejut. Di apartemenmu jangan mendekati jendela, pecahan kaca bisa melukai. Jika di dalam gedung, turun ke lantai bawah jika bisa. Ke lantai yang lebih rendah. Jika ada drone di depan mobilmu, hentikan kendaraan, keluar, dan cari tempat berlindung. Jika terjadi ledakan, berbaring dan tutupi kepala dengan tangan. Jika terjadi ledakan, segera berbaring dan lindungi kepala dengan tangan. Bangunlah setelah itu. Lebih baik merangkak atau berguling dengan hati-hati. Ke samping. Jangan bagikan foto dan video kendaraan udara tak berawak di media sosial dalam keadaan apapun. Itu dapat membantu musuh menyesuaikan diri dan menyerang kembali. Dilarang menggunakan komunikasi radio, ponsel, atau perangkat dengan navigasi Global Positioning System saat berada di dekat unmanned aerial vehicle yang jatuh. Misalnya, jika menemukan unmanned aerial vehicle, jangan sentuh unmanned aerial vehicle atau bagiannya. Bisa beracun atau meledak. Segera tertinggalkan tempat ini. Hubungi nomor 112 Halo. Saat bicara dengan voice operator, sampaikan informasi lengkap termasuk waktu dan lokasi unmanned aerial vehicle ditemukan. Informasi darurat serangan unmanned aerial vehicle bisa diakses lewat aplikasi Kementerian Situasi Darurat Rusia. Tetap waspada dan berhati-hatilah, dan ingat bahwa keselamatan dimulai dari diri Anda sendiri. Waspada dan hati-hatilah. Dan ingat, keselamatan dimulai dari dirimu. Kau tahu, itu sebenarnya bukan ide buruk. Tapi menurutku, petugas itu melewatkan beberapa langkah penting yang seharusnya dia bagikan kepada masyarakat Rusia. Jadi, biar aku coba jelaskan. Baiklah, dengarkan warga Rusia. Jika kalian mendengar suara berdengung di langit, mirip dengan suara mesin pemotong rumput, itu bisa jadi adalah kendaraan udara tak berawak. Cara terbaik melindungi diri dalam situasi ini adalah menelepon pemimpin kalian dan memintanya berhenti menyerang negara berdaulat lain. Saya jamin cara ini berhasil 100%. Jika dia mendengarkan, drone-drone itu tidak akan datang lagi. Sekarang, semoga saja kita bisa mendubbing itu ke dalam bahasa Rusia dan entah bagaimana mengunggahnya ke TikTok Rusia. Tapi saya rasa itu akan cukup sulit. Karena, seperti yang kalian tahu, drone benar-benar merugikan ekonomi Rusia. Hampir 40% kapasitas penyulingan Rusia tidak beroperasi. Karena hal ini, 57 wilayah sedang menghadapi krisis bahan bakar. Situasinya begitu buruk, sehingga Rusia telah memberlakukan pembatasan penjualan bensin. Di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum, Anda hanya bisa mendapatkan sekitar 10 liter yang setara dengan 3 galon saja. Di atas semua itu, Rusia sekarang terpaksa mengimpor minyak dari Belarus. Vladimir Putin akhirnya memenuhi janjinya. Rusia tak lagi jadi pom bensin dunia.
Semua ini karena dia tak bisa hentikan drone Ukraina, meski sudah berusaha, saya akui. Di Rusia, kita telah melihat hal unik terjadi. Internet sedang dimatikan untuk seluruh kota sekaligus, secara acak. Putin mengatakan ini untuk menghentikan drone Ukraina. Tapi beberapa orang Rusia tidak menyukai strategi ini. Dengarkan sendiri. Intinya mereka merekam video seperti itu. Aku udah rapat hari ini dan sudah berdandan rapi, tapi nggak bisa datang karena ada pekerjaan di pusat kota. Dan menurutmu bagaimana? Ya, aku cuma muter-muter sialan ya, aku nggak bisa belok. Dan aku benar-benar nggak bisa apa-apa sialan. Jadi, kemitangkar sayang, aku juga sialan mau ke Hamkada. Aku harus ke sana karena aku nggak ngerti. Aku ngerti di kepalaku kalau aku harus belok ke kiri atau ke kanan karena nggak ada belokan yang jelas di Verskaya. Tapi kamu lihat sendiri, aku muter-muter dan akhirnya aku benar-benar tersesat. Aku baru saja nyetir 1 jam, aku nggak melebih-lebihkan. Aku bakal kabur aja deh, karena aku harus ke jalan lingkar Moskwa. Putar baliknya nyebelin banget. Keadaan di Khimki Flight tanpa navigator itu bikin bingung. Aku benar-benar tersinggung banget. Sayangnya aku nggak bisa. Dia cuma tersinggung, itu saja. Jadi begini, Putin sedang melakukan gangguan Global Positioning System, gangguan internet seluler untuk pada dasarnya mengacaukan drone-drone yang dikirim Ukraina. Masuk akal karena drone Ukraina memakai internet dan Global Positioning System untuk mencari dan menghancurkan target. Tapi masalahnya justru warga Rusia yang lebih menderita dibandingkan Ukraina karena Ukraina masih bisa mengenai sasaran yang mereka bidik. Dan dari video-video yang saya lihat di media sosial Rusia, sepertinya orang Rusia lebih memilih kilang minyak mereka terbakar daripada kehilangan internet mereka. Saya tidak menyalahkan mereka. Sekarang, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa Putin hanya menggunakan alasan drone untuk memperketat cengkeramannya atas internet di Rusia. Dia ingin meningkatkan sensor karena perang ini tidak berjalan seperti yang dia rencanakan. Otoritas Rusia memblokir panggilan di Telegram dan WhatsApp, lalu memaksa orang mengunduh aplikasi baru bernama Max. Satu-satunya masalah adalah aplikasi itu dibuat oleh Kremlin dan dikelola oleh Kremlin. Jadi sepertinya Putin tidak terlalu khawatir tentang drone dibandingkan dengan kekhawatirannya terhadap apa yang orang-orang kirimkan lewat pesan dan apa yang mereka bicarakan di panggilan. Jadi jika Anda berada di Rusia, Anda harus tahu bahwa Putin bisa melihat semuanya, yang menurut saya memang dia mungkin bisa melihat semuanya. Sebelum aplikasi ini ada pun, sekarang dia setidaknya tak lagi menyembunyikannya. Meski begitu, masih ada orang di Rusia yang belum paham situasinya. Saya akan tunjukkan cuplikan ini. Itu tidak diblokir. Saya menontonnya lewat VPN setiap hari. Serius? Jadi kamu tidak bermasalah di Rusia? Gunakan VPN dan tonton sepuasnya. Itu seperti berkata, teman-teman, mobil saya tidak rusak, saya cuma harus mendorongnya kemana-mana. Tapi sayangnya bagi orang Rusia, internet mungkin adalah masalah terkecil mereka. Seperti yang kalian tahu dari video kami kemarin. Banyak perusahaan Rusia, termasuk beberapa yang terbesar, melakukan pemutusan hubungan kerja atau mengurangi hari kerja jadi 4 hari seminggu bukan 5. Ini sangat memengaruhi gaji, kadang turun lebih dari 20%, karena bukan hanya mereka kehilangan 1 hari kerja tambahan itu. Terkadang mereka juga kehilangan bonus yang seharusnya mereka dapatkan jika perusahaan mencapai target keuntungan atau pendapatan tertentu. Sekarang, perusahaan gagal mencapai target, sehingga mereka kehilangan bonus dan 1 hari kerja ekstra tiap minggu. Nah, pengurangan gaji seperti itu jadi semakin parah ketika kamu memperhitungkan inflasi di Rusia, khususnya inflasi harga makanan. Grafik di layar menunjukkan inflasi bulanan makanan di Rusia. Sekarang angkanya sudah di atas 10% hampir sepanjang tahun ini. Bahkan dalam 2 bulan terakhir saja, angkanya nyaris tidak turun di bawah 10%. Namun saat itu pun masih 95%, jadi tak ada penurunan signifikan. Selain itu, ini adalah metrik resmi
Saya yakin orang Rusia tidak memberitahu kita seluruh kebenaran. Dan selain itu, ini adalah metrik agregat. Jadi, ini melihat semua keranjang makanan yang dipantau Bank Sentral Rusia dan menghitung inflasinya berdasarkan itu. Tapi kalau kita mulai melihat barang-barang tertentu yang sering dikonsumsi orang Rusia, situasinya bahkan lebih buruk. Mari kita ambil kentang sebagai contoh, karena itu adalah salah satu makanan pokok terbesar dalam pola makan orang Rusia. Faktanya, di Rusia, kentang biasanya disebut sebagai roti kedua. Itu seperti julukan. Rusia termasuk 5 negara dengan konsumsi kentang terbesar dunia. Dan rata-rata, seorang warga Rusia mengonsumsi sekitar 300 pon kentang dibandingkan dengan sekitar 150 pon di Amerika Serikat. Dalam 12 bulan terakhir, harga kentang naik sebesar 200%. Itu berarti naik 3 kali lipat hanya dalam 12 bulan. Artinya, harganya sudah 3 kali lipat hanya dalam setahun. Itu kenaikan tertajam dalam 23 tahun terakhir. Dan ini adalah masalah besar bagi keluarga, terutama jika gaji mereka semakin kecil. Sekarang, jika saya bertanya kepada Anda, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam situasi seperti ini? Mereka harus bertindak untuk meringankan penderitaan rakyat Rusia biasa. Sebelum Anda menjawab itu, saya hanya ingin menceritakan sebuah lelucon yang saat ini sangat populer di masyarakat Rusia. Ini adalah cara mereka menertawakan situasi mereka sendiri. Orang-orang Rusia membandingkan militer Rusia dengan ayah pemabuk. Suatu hari, ayah pemabuk itu pulang dan berkata pada anaknya, "Hei nak, harga alkohol naik. Pemerintah menerapkan pajak baru." Anak bertanya, "Apakah ayah akan minum lebih sedikit sekarang?" "Bagaimana?" Ayahnya menjawab, "Tidak, artinya kamu yang harus makan lebih sedikit." Nah, itulah situasi yang sedang dihadapi warga Rusia saat ini. Menurut anggaran Rusia tahun 2026 yang baru saja diumumkan, pajak untuk warga negara akan naik. Tapi uang itu bukan untuk rakyat Rusia, melainkan untuk militer Rusia dan jumlahnya sangat besar. 40% dari anggaran pemerintah akan digunakan untuk pertahanan dan keamanan dalam negeri. Putin tidak ingin rakyat Rusia yang kelaparan datang ke Kremlin dan menggulingkan pemerintah. Seolah-olah semua ini belum cukup buruk. Putin mengambil uang dari hal-hal penting karena pemerintah sudah tidak menghasilkan sebanyak dulu lagi. Jadi bahkan obat-obatan juga dipotong. Bahkan situasi di industri kesehatan Rusia memburuk begitu cepat sehingga mereka bisa menghadapi krisis kesehatan yang sangat parah dalam waktu dekat. Mereka menghadapi kekurangan dokter di rumah sakit umum. Alasannya adalah Putin tidak memiliki cukup uang dalam anggarannya untuk membayar dokter dengan upah yang layak. Para dokter lebih memilih bekerja di klinik swasta daripada rumah sakit umum. Untuk mengatasi situasi ini, Putin tidak ingin menambah anggaran sektor publik. Sebagai gantinya, dia baru saja melarang dokter bekerja di klinik swasta. Mereka hanya boleh melakukannya jika juga bekerja di klinik umum. Saya melihat tren bahwa setiap kali Putin menghadapi masalah, dia selalu melarang hal yang tidak dia sukai. Tapi lihat, dia tidak bisa melarang sampah. Dan itu bukan perumpamaan, itu benar-benar terjadi di Rusia. Sebuah bencana sampah bisa saja terjadi. Ada 30 wilayah berbeda di Rusia yang menghadapi kekurangan tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir ini seharusnya diganti tahun 2019, tapi Putin terlalu sibuk mengumpulkan dana perang. Mereka belum mendapatkan tempat pembuangan akhir baru yang seharusnya dibangun 6 tahun lalu. Dan sekarang, wilayah-wilayah Rusia dipenuhi sampah di jalanan. Putin tak bisa langsung melarang sampah, tapi siapa tahu mungkin video besok membahas berita itu. Tapi itu saja untuk hari ini. Jika belum berlangganan, tekan tombol subscribe di bawah agar kami bisa mencapai 2 juta pelanggan sebelum akhir tahun.